warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Ayyuhal kiram, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para asatidzah, wabil khusus yang saya hormati Al-Ustaz Haji Mahwani Mafrullah Bikuli Hayati. Mudah-mudahan beliau senantiasa Allah berikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan senantiasa kepada kita mengajarkan ilmunya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga pada kita semua, ya bapak-bapak, ibu-ibu, senantiasa berada dalam kebaikan, diberikan oleh Allah karunia rahmat, dan senantiasa berada dalam kesehatan, sehat jasmani dan rohani, diberkahi oleh Allah, dan Allah kumpulkan kita semua di akhir dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di jalan Allah dan Rasulnya. Ya Allah, kumpulkan kita semua di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, malam ini alhamdulillah tadi sudah memulainya kita dengan membaca surah Yasin. Membaca surat Yasin, kalau di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, surat Yasin itu qalbul Quran, itu hatinya Al-Quran. Dan memang luar biasa ya, ini bagian dari amal saleh. Dilanjutkan dengan berdoa bersama. Mudah-mudahan di awal tahun 1448 Hijriah ini kita diberikan oleh Allah keberkahan umur, keberkahan rezeki, keberkahan dalam usaha, dalam keluarga, dan juga dalam ilmu, termasuk Allah berkahi negeri ini, daerah ini, dan khususnya bangsa kita, bangsa Indonesia, dan seluruh bangsa kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hakikatnya bertambah umur, bukan tambah lama, tapi tambah dekat. Perjalanan kita semakin lama semakin dekat dengan Allah. Bahkan tadi Ustaz Bahwani baru nganterin ya, ada yang meninggal katanya ya, Masya Allah. Ya umur nggak ada yang tahu.
Memang hidup begitu. Yang paling penting buat kita adalah persiapan apa yang sudah kita kerjakan untuk menghadapi kematian. Kalau Allah mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Hasyr, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allah menyeru orang beriman. Kalau kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, hadzal nida min Allah ya ayyuhalladzina amanu. Ini adalah seruan dari Allah. Fasma', maka perhatikanlah. Dengarkan dengan sungguh-sungguh. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang beriman. Insya Allah yang ada di sini orang beriman semua. Kalau orang beriman ada jaminan masuk surganya Allah. Betul kan? Ini harus dijaga. Jangan sampai naudzubillah menyekutukan Allah dengan sesuatu itu, bahkan yang terkecil. Dan kalau seandainya pernah melakukan sesuatu yang menyekutukan Allah, cepat bertobat, mumpung ada kesempatan. Ya insya Allah di sini mau masuk surga. Mau masuk surga, Bu? Pak mau masuk surga? Ibu mau masuk surga, Bu? Mau besok atau mau sekarang? Semangat banget maunya. Mau besok atau sekarang? Entar. Katanya semangat mau masuk surga. Ustaz aja duluan katanya gitu. Memang orang masuk surga ada risikonya. Karena orang kalau mau masuk surga mesti menghadapi kematian. Kematian itu hak. Selain Allah makhluk dan pasti kena hancurnya. Malaikat mati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini rata-rata hafal ya. Kullu man 'alaiha fan. Surat apa? Ar-Rahman. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu selain Allah. Selain Allah apa? Makhluk. Fan. Ada hancurnya, ada rusaknya, binasanya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tetap kekal hidup dan tidak ada kematian. Itulah zat Allah yang memiliki kemuliaan, keagungan, kemuliaan yang tidak ada satu pun tandingan. Ini luar biasa. Dan kita beruntung menjadi orang yang beriman kepada Allah. Ya. Sebab orang yang beriman kepada Allah maka harus dijaga. Ada jaminan masuk surganya Allah. Yang dijelaskan Allah dalam surat Al-Hadid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samaa'i wal ardh u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid, sabiqu, berlomba-lombalah. Mohon maaf, ada yang pernah ngikut lomba lari? Pernah ngikut Pak? Pernah. Kalau lomba lari nyantai apa buru-buru? Kenapa buru-buru?
Kenapa buru-buru? Iya. Biar menang. Walaupun bisa jadi nggak menang, tapi dia akan berusaha sekuat tenaga agar tidak menjadi orang yang ketinggalan. Sabiqu, berlomba-lomba. Ini sama seperti Allah jelaskan dalam surat Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Cepat-cepat, buru-buru, tidak menunda-nunda untuk berbuat baik, apalagi menuju ampunan Allah. Hari ini tadi baca Yasin berjamaah. Yasin ada berapa huruf? Hah? Ibu sering Yasinan? Dihitung berapa huruf? Iya, banyak juga ada hitungannya. Udah pernah ngitung belum? Kalau ada kerjaan juga ngitung katanya. Aduh, udah berapa gitu. Makanya udah buram, balik lagi. Bayangkan huruf yang banyak itu jangan dikira. Setiap satu huruf yang kita baca, walaupun bisa jadi di Al-Quran ini ada yang kita tidak tahu maknanya. Hamim. Apa artinya? Itu mah bukan arti, Allah yang tahu. Wallahu a'lam bimurad. Itu bukan artinya. Alif lam mim. Alif lam mim. Artinya apa? Ini udah berapa kali baca Al-Quran, Ramadan lain berapa kali khatam? Nggak ada yang tahu artinya? Subhanallah. Kenapa? Itu mah bukan artinya. Apa artinya? Hanya Allah yang tahu. Itu bukan artinya. Silakan buka dalam Al-Quran. Alif lam mim. Apa artinya? Alif lam mim. Jadi nggak tahu. Astagfirullah. Mau dikasih tahu? Saya juga nggak tahu. Walaupun kita nggak tahu ngikutin baca Al-Quran itu, setiap huruf dapat kebaikan. Masya Allah. Jadi mumpung kita hidup, ayo baca Al-Quran, baca. Apalagi kita diberikan kesempatan bertemu dengan 1448 Hijriah. Masya Allah. Memang tidak terasa. Kalau ngitung-ngitung, umur kita semakin lama semakin bertambah. Umurnya semakin bertambah. Jatah di dunia semakin bertambah. Yang tadinya gigi kuat sekarang sudah mulai rontok, enggak, kompong. Gigi sih kelihatan cuman bolong, tetap aja nyut-nyutan. Allah, dulu makan es kuat, sekarang ngilu. Dulu duduk tuh langsung berdiri, nggak ada masalah. Sekarang rasanya gimana kalau mau berdiri? Ini udah duduk lama terus berdiri gimana? Dilihat dari mukanya udah kelihatan. Bukan begitu, bebannya berat katanya. Allah ingin mengingatkan kita supaya kita tidak lalai. Makanya tadi Allah menyuruh ya ayyuhalladzina amanu, menyuruh orang beriman. Ternyata orang beriman diberi kemuliaan oleh Allah. Allah dalam surat Al-Hadid menjelaskan, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, berlomba-lomba menuju ampunan Allah Tuhan kalian. Ya, Tuhan kalian ini adalah Allah, Rabb yang memelihara, yang mengatur seluruh urusan. Ya, Masya Allah, ini di sekeliling kita ada pohon-pohonan. Ada berapa jumlah daunnya di satu pohon itu? Atau seringnya cuma nebang doang? Oh, udah ini panjang tebal ya. Di sini kalau digali ada cacing. Ada berapa cacing yang ada di tanah ini? Siapa yang ngasih makan cacing?
La haula wala quwwata illa billah. Siapa yang punya burung di rumahnya? Punya 2, 3, pusing nggak? Mesti ngasih makan. Orang lain belum mandi, ini burung udah mati. Kucing sama. Allah. Di tempat saya ada jamaah yang dikasih kucing dari British. Itu katanya kucing itu harganya paling murah 3 juta, 4 juta. Aduh ya Allah, dikasih kucing di rumah sekarang tambah pusing karena mulai beranak dan lain sebagainya. Apalagi kalau belum ngerti. Allah menyuruh Rabb yang mengatur, memberikan rezeki kepada seluruh makhluk yang di alam ini tanpa terkecuali. Ternyata Allah menyuruh kita untuk segera menuju ampunan. Apa sebabnya? Wa jannatin 'arduha ka'ardis samaa'i wal ardh. Sebab Allah menyediakan surga yang luasnya seperti luas langit dan bumi. Buat siapa? U'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Allah sediakan surga yang luasnya seperti luas langit dan bumi lilladzina amanu billahi wa rasulih, untuk orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah, ini beruntung ya orang beriman mau datang ke masjid sholat isya walaupun hujan. Ya, hujan itu paling berat untuk datang ke masjid ya. Kalau hujan begini enaknya apa Bu? Ngopi sambil molor. Astagfirullah. Sekarang lagi musim apa? Panas. Bola kalau di sana itu. Di sini nggak ada musim bola. Musim rambutan doang ya. Allah Rabbi. Sambil ya mohon maaf kalau di kamar sambil rebahan. Ada yang sambil ngopi. Tapi orang yang beriman kepada Allah ketika mendengar seruan Allah, hayya 'alas shalah, datang. Hujan-hujan datang pakai nggak pakai baju. Iya, datang ke sini pakai payung. Ada juga yang pakai motor, ada juga yang jalan kaki. Ini karunia Allah. Surga Allah sediakan lilladzina amanu billahi wa rusulihi. Ternyata mohon maaf, ini orang yang dikarunia Allah kenikmatan yang luar biasa. Mohon maaf yang hadir di sini, saya jamin belum pernah ada orang yang bertatap muka bertemu dengan Rasulullah SAW. Tapi kita beriman kepada Allah dan Rasulullah. Ini karunia yang luar biasa. Karunia yang luar biasa. Allah menganugerahkan kepada kita keimanan. Bayangkan lahir di Makkah, Islam bisa sampai ke negeri kita ini. Allah. Ada yang di Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Masya Allah. Dan di negeri kita ini mayoritas. Ini adalah karunia Allah. Maka jaga keimanan itu dengan sebaik-baiknya. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ini adalah karunia Allah. Allah memberikan karunia ini pada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Makanya dalam hadis At-Tirmidzi, tuba liman yarani wa amana. Fatuba summa tuba liman lam yarani wa amana. Beruntung orang yang bertemu, orang yang melihatku beriman padaku. Tapi yang lebih beruntung adalah orang yang tidak melihatku tapi dia beriman kepadaku. Masya Allah. Ini orang yang paling beruntung. Masya Allah. Makanya syukuri. Ya, hari ini duduk di sini, insya Allah kalian tasyakur bin nikmah. Insya Allah ini menyediakan makanan, ya, kotak, nggak tahu isinya apa. Ya. Yang penting makanan, ya. Itu yang belanjanya, yang membungkusnya, yang membagikannya, atau donaturnya,
semua dapat pahala sesuai dengan apa yang dikerjakan. Man 'amila shalihan falinafsi. Beramal saleh bukan orang lain, pahala yang dikerjakan oleh si A yang akan mendapatkan pahala. Ya, orang yang luar biasa. Dan kebaikan ini akan menghapuskan dosa dan kesalahan. Walladzina amanu billahi walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Orang yang beriman dan beramal saleh dan meyakini kebenaran Al-Quran, kalau itu datang dari Allah, Al-Quran itu hak yang Allah turunkan kepada Rasulullah. Jangan sekali-kali meragukan apa yang ada dalam Al-Quran, sebab Al-Quran tidak pernah membawa keburukan. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Dalam Az-Zumar ayat kedua, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka beribadahlah kepada Allah dengan ikhlas, murni, tidak ada embel-embel yang lain. Orang beribadah karena Allah, sholat berjamaah karena Allah, hari ini datang sama-sama ke majelis ilmu karena Allah, maka pahala yang Allah sediakan adalah sebaik-baiknya. Buat orang-orang yang ikhlas, Allah terima amalnya. Ini beruntungnya. Bukan hanya Allah terima amalnya. Dalam surat Muhammad tadi, orang yang beriman, beramal saleh, meyakini kebenaran Al-Quran, kalau itu hak dari Allah yang diberikan, yang turunkan Rasulullah, maka Allah kaffar anhum sayyi'atihim. Allah ampuni, Allah hapus kesalahan-kesalahan. Masya Allah. Ya, insya Allah yang hadir di sini, kalau dilihat matanya, itu punya dosa semua. Maaf, siapa yang nggak punya dosa? Ya, hatta dosa yang kadang-kadang kita tidak terasa. Ya, niatnya sih biar menjaga diri, nggak kemana-mana. Di rumah lagi nyantai, buka HP, pas buka HP, di grup ada yang komen, ini orang siapa nggak tahu diri, malu begini, komen begini, kayak orang bener aja. Orangnya dicaci maki dan orangnya tidak ada. Mohon maaf, caci maki dosa nggak? Minta maaf. Pernah begitu? Dan mohon maaf, kadang-kadang begitu. Ya Allah, lebih. HP disimpan, apa yang kepikiran? Ya, memang apalagi, mohon maaf, manusia. Kita aja dari rumah, ya Allah, saya ingin menjaga diri supaya apa? Ingin menjaga supaya tidak bermaksiat. Jalan luar biasa. Tapi ketika macet, Masya Allah, luar biasa. Di depan saya ada ojol. Ojolnya nggak ada masalah, menjadi masalah penumpangnya. Penumpangnya pakaiannya mini. Waduh. Masya Allah. Dan memang maaf, tidak dilihat, ada di depan orang. Saya kan nggak mungkin begini gitu loh, di bawah motor begini. Orang lain pasti ngelirik, ngapain nih orang itu. Wah, Masya Allah, ini dua, nggak kurang ini. Iya, memang begitu. Tapi luar biasa. Kadang kita ingin menjaganya susah. Ya, saya kalau mengisi khutbah di Gandaria City, itu kalau dulu masuknya beda. Sekarang kita sudah tahu masuknya mempersempit supaya mata tidak terlalu banyak melihat. Ya Allah, tiap mau naik itu, ya Allah, merem nggak bisa saya jujur. Betulan, namun ya, pokoknya jalan aja lurus. Nah, kalau di depan ada yang kelewatan, itu yang lewat doang, biarin. Yang penting kita tidak sengaja.
Kan yang penting, iya. Yang penting tidak apa? Tidak berkedip. Astagfirullah. Ya, ini udah awal tahun, Mbak. Ya. Coba kita sama-sama melihat. Tadi di dalam surat Al-Hasyr Allah menyuruh orang beriman, ittaqullah, jaga pelihara diri kalian wahai orang-orang beriman. Bertakwalah kalian kepada Allah. Kalau kita tidak memelihara diri, ya Allah, berat. Dan mohon kepada Allah supaya kita diberikan oleh Allah hati yang khusyuk, diberikan oleh Allah hati yang lurus, diberikan oleh Allah kekuatan iman. Karena kalau bukan karena Allah, berat sekali. Pinginnya orang itu maksiat. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha. Itu dalam surat An-Nur. Kalau bukan karena karunia Allah, kalau bukan karena rahmat Allah, ma zaka minkum min ahadin abada, tidak ada satupun di antara kalian yang bersih dan berbuat keji dan mungkar. Ya. Kalau kita mau jujur, mending mana sholat dengan tidur? Mending mana? Hah? Ini jawaban yang jujur ya. Nggak usah ditutup-tutupi, Allah Maha tahu kok ya. Mohon maaf, mending mana sholat dengan tidur? Nah ini jawaban jujur. Bu, mending mana sholat dengan tidur? Mending mana ngaji dengan tidur? Tidur melulu jadinya ya. Masya Allah. Waktunya sholat tidur, waktunya ngaji. Tapi mohon maaf, coba kita renungkan, kalau memang bukan karena karunia Allah, mau bangun malam saja itu bukan hal yang mudah. Insya Allah kalau di sini dari matanya rajin bangun malam, minimal kencing doang. Apalagi musim bola. Bola sekarang siang apa malam? Malam. Hah? Umur hati berarti ya. Saya nggak bisa nonton bola, di rumah nggak bisa nonton bola. Memang nggak ada gitu kan. Cuman di HP aja ada. Wah nanti tadi malam sekian gitu ya. Yang penting tahu skornya. Ya. Brazil sama Maroko menang-menang Pak? Saya tahu skornya. Berapa? Oh, satu-satu berarti nonton, ini ketahuan ya. Iya, luar biasa. Bangun malam bukan hal yang mudah. Tapi coba sama-sama kita tata di tahun baru ini. Coba mulai dalam seminggu itu kalau bisa, kalau toh absen 1-2 kali malam itu. Kalau bisa bangun setiap malam. Nggak usah banyak-banyak sholat. Kalau malas bangun malamnya. Subuh sekarang jam berapa? 4 lewat berapa? 39. 4, 39, 38 di situ. Ya, kalau di HP saya 39 ya, beda-beda dikit lah ya. Iya. Tapi memang luar biasa. Bangun jam 4 kurang seperempat masih ada kesempatan. Ke toilet tuh jangan sampai wudu, jangan sampai buang air tapi tidak wudu. Coba wudu, bersiwak, sempurnakan wudunya. Selesai itu masih ada waktu jam 4 kurang seperempat kurang 10 bisa sholat. Jangan ngopi dulu, sholat dulu. Minimal 1 sholat tahiyatul, sholat syukur, wudu. Ya. Bacanya nggak usah yang panjang-panjang, kul saja. Kul apa? Sama? Pikiran qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun minal jinni faqalu. Surat Jin kan kul juga mulainya. Bacanya kul ya ayyuhal kafirun, kul ya. Iya, terus kul yang paling sering itu ya. Itu surat apa namanya? Surat apa? Bukan, surat gacoan. Itu yang paling sering dipakai. Ibu kalau di rumah sholat sendiri pakai apa bacaannya?
Lebih parah lagi tali keras sama anak. Tapi nggak apa-apa baca. Ada waktu kalau ibu pingin sholatnya, mungkin jam berapa tadi? Jam 4 kurang seperempat. Kalau pingin sholatnya banyak rakaatnya, mau 11 rakaat, 2 rakaat sampai witirnya 3 rakaat. Bacanya cukup kalau ibu nggak pusing, pingin nggak pusing. Dari Az-Zalzalah apa dari Al-Qumut hafalnya? Atau Wailul? Coba dari Wailul, Kulhu, Alam Taro, Kulhu. Udah berapa rakaat? 4 rakaat. Terus Diila, Kulhu, Aro'aita, Kulhu. Terus Al-Kafirun. Bukan witirnya. Witirnya berapa rakaat seringnya? 3. Berapa kali salam? Oh iya. Belum nyobain 11 witir? Oh, coba sekali-kali yang 11. Iya. Berapa kali salam? 1. Jadi kalau bisa seperti itu, walaupun suratnya pendek, insya Allah 15 menit selesai. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu. Lakum dinukum waliya din. Allahu Akbar. Ruku baca subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi sami Allahu liman Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar. Subhanallah a'la wa bihamdihi. 3 kali kita itu 15 menit insya Allah selesai 11 rakaat. Ada seseorang datang pada Rasulullah SAW dan kita Bulughul Maram. Ya Rasul, doakan aku agar aku bisa menemanimu di surga. Maka Rasulullah SAW menyampaikan pada orang itu, fa'inni bikasratis sujud. Bantu aku, tolong aku supaya engkau bisa masuk untuk mencapai cita-cita masuk ke dalam surga bersama aku. Fa'inni bikasratis sujud. Bantu aku dengan memperbanyak sujud. Walaupun suratnya pendek, yang penting banyak sujud. Saya mau yang panjang-panjang. Ibu misalkan biasa baca surat Yasin tahajudnya. Ayo baca Yasin. Allah Yasin. Allah. Ini bukan bohongan, Bu. Jadi ada orang yang baca imamin sholat maghrib baca surat Yasin di Gandaria City. Ini Imam Rawatib. Ketika saya ngisi di sana itu cerita. Jadi dia imamin sholat maghrib baca, karena di malam Jumat kan keren ya, jarang-jarang memang orang ini hafal surat Yasin. Allahu Akbar, karena sering Yasinan. Waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wah, belum Allah. Oh, lama belum selesai. Allahu Akbar. Iya betul lah. Ketika selesai, kenapa? Ini luar biasa ya. Jadi kalau dalam sholat, misalkan ada ustaz, kok ini masa nggak hafal? Bisa jadi lupa. Ya. Saya pernah sholat di belakang orang yang hafid, bahkan sudah kemana-mana di Indonesia itu kemana-mana, bahkan sering keluar negeri juga diundang. Ini baca surat Ad-Duha. Kalau tadi kan lancar surat Ad-Duha, ada kelewat. Ya kita ingatkan di belakangnya. Jangan dikira orang yang hafid itu nggak ada lupanya. Syekh Mishani Rasid, Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun. Udah terkenal kemana-mana. Ada satu ayat terlewat tadi. Tapi karena orang yang hafal, oh ya terlewat tadi ya, diulangnya lagi.
Dia baca surat Yasin bukan lupa. Ketika baca surat Yasin, kunci motor ketinggalan di motor, itu benar-benar terjadi. Khusyuk nggak? Waduh, ini kalau diambil orang gimana? Yasin yang hafal jadinya. Karena setan itu tidak suka, tidak ingin juga kita sholat khusyuk. Maka kalau ibu di rumah, Allahu Akbar, lama-kelamaan ini ingat sana sini, itu biasa. Bahkan dalam rakaat ini sudah rakaat keberapa, pernah nggak begitu? Jangankan ibu bapak, saya sering imami ketika Allahu Akbar sujud, agak lama sedikit, tahu-tahu ada yang lewat, mikir sesuatu. Ini sujud keberapa sampai begitu? Betul kan? Ya, tapi karena sholat berjamaah, saya ambil yakin ini baru sujud pertama, duduk, dan memang ada yang bilang subhanallah, berarti rakaat itu sujud yang pertama. Setelah itu baru sujud lagi. Dalam ibadah saja luar biasa. Maka kalau bukan karena karunia Allah, berat. Kita sholat khusyuk sudah berapa lama? Dan sekian lama sholat ini berapa kali kita sholat khusyuk? Memang sholat khusyuk ini bukan syarat sah sholat. Syarat sholat itu khusyuk tidak termasuk. Kalau orang nggak khusyuk batal nggak sholatnya. Nah, tapi khusyuk itu luar biasa. Apa khusyuk itu? Dalam sholat khusyuk itu apa? Khusyuk itu serius ya. Emang mau sholat kagak serius Bapak? Lagi ngapain itu? Hah? Ya kan serius kita lagi sholat, mau ngapain lagi? Serius sholat. Nggak begitu. Fokus kemana? Fokus mikirin ini, mikirin itu, atau fokus ke yang depan? Kadang kita fokus ke bawah, ternyata bukan apa-apa. Lihat cap sarung. Wah, Timur. Gajah Mada, cap baja, atlas, masya Allah, gajah duduk, BHS. Mohon maaf, padahal kita sudah menundukkan pandangan. Nggak, mohon maaf, kalau di depan pakai sarung, capnya di bawah kelihatan nggak? Dibaca, kagak ada kerjaan. Orang sholat baca cap, tapi begitu. Setan itu tidak ingin kita khusyuk. Apa yang dilihat? Allah. Makanya saya selalu menyarankan kalau pakai sarung, tolong capnya di atas. Kalau di bawah, turun dipindah ke atas, dosa nggak? Kalau nggak dosa. Astagfirullah. Ya itu masih mendingan sarung nunduknya ke bawah. Ini pakai kaos. Dulu ketika ini masih bujangan itu kaos dagadu itu dulu paling laris. Ngapain lu lihat? Gua pikirin gitu. Tulisan lagi sholat begitu dibaca. Apa sekarang nggak begitu? Pilihlah aku, nah itu yang begitu gitulah. Ketika ibadah pun begitu. Maka mohon kepada Allah. Sabda Rasulullah mengajarkan dalam hadis riwayat Imam Nasai. Hadis riwayat Imam Nasai. Rasulullah mengajarkan berdoa kepada Allah untuk berlindung. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Satu, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Punya ilmu tapi tidak bermanfaat. Mungkin Allah. Jadi kalau kita belajar walaupun cuma sedikit, amalkan. Belajar ilmu sholat, amalkan sholat. Kalau di sini ada guru kita, masya Allah, ya luar biasa. Karena istiqomah itu berat, ya, dalam kebaikan apalagi. Ya. Bahkan kalau bisa ibu, kalau kita punya anak bisa baca Iqra, minimal kita sudah membekalinya. Bisa lancar baca Al-Quran, kita yang ngajarinnya. Supaya apa? Setiap anak baca Al-Quran dan terus dipakai terus dalam sholat dalam sehari-hari, maka orang tuanya akan mendapatkan bagian pahala dari bacaan anak.
Kalau kita ngajarin minimal yang pokok-pokok dalam sholat, dalam wudhu, setiap wudhu sholat dengan baik anak kita dapat bagian pahala karena anak kita melakukan. Masya Allah. Yang kedua kata Rasulullah, yang pertama Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Yang keduanya wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Ibu kalau hati sudah nggak khusyuk, nggak nikmat. Ini mohon maaf kalau di sini ada makanan yang enak-enak, tapi tidak menikmati, nikmat nggak? Nah, kalau orang sudah tidak khusyuk dalam hati, sholat kalau sudah tidak khusyuk, khusyuk itu kan tadi ya, kalau dalam Al-Quran itu arti khusyuk sebetulnya menundukkan pandangan ke kemana-mana. Khusyuk itu bukan merem, bukan. Bapak mau disupirin sama yang merem? Khusyuk Pak, biar khusyuk nyupirnya, nggak kemana-mana ya. Fokus jadinya. Pokoknya merem jalan terus, bisa? Mau? Khusyuk juga bukan ketika ngimamin sholat nggak dengar apa-apa, anak nangis nggak dengar, itu bukan khusyuk, budek namanya. Nah iya, orang lagi sholat nggak dengar apa-apa. Saya pernah ngimamin sholat Jumat, Allah apa? Dia di sini dekat rumah, baca Fatihah, kemudian ada anak nangis, gitu. Terus tambah kencang, gitu. Saya mulai itu, saya pikir mau berhenti, gitu. Terus baca surat Al-Haqqah, Al-Haqqah, dibaca, anak tambah kenceng. Itu yang tadinya Al-Haqqah mau dibaca sampai selesai, cuman beberapa ayat saja. Surat Jumat. Karena mereka menyangkanya pasti Ustaz bakal baca cepat-cepatnya, dia nangis. Kalau yang lain ini kok anak saya nih, anak ini nolong saya nih. Kalau enggak Ustaz lama sholatnya, kita juga begitu. Tapi memang ketika ada anak nangis kita nggak tega, teriak-teriak, akhirnya kita sholat Jumat pun tidak lama. Rasulullah pun menyuruh ringankan sholat, jangan sampai nanti anaknya tersiksa gitu. Dan memang mohon maaf, ini ayahnya juga mestinya kalau anak belum siap tidak membawanya ke masjid, khususnya ketika waktu-waktu sholat. Kenapa? Karena anak kecil itu wow. Ya saya mohon maaf punya anak laki dari dulu dibawa ke masjid pun diam di sini, diam, nggak pernah kemana-mana. Gitu. Tapi ada juga anak nggak bisa diam. Kalau anak nggak bisa diam berarti bapak ibunya dulu kayak gitu maksudnya ya. Iya, jadi nggak usah aneh. Jadi kalau bapaknya ini anak nggak bisa diam, anak siapa? Kok malah nanya ke orang lain? Gitu. Mestinya memang sadar itu anak orang tuanya gitu. Dan udah kebaca kalau anak laki ini pasti ibunya dulu begitu. Betul kan? Memang Allah luar biasa ngasihnya, dan dalam hidup itu luar biasa. Khusyuk menundukkan pandangan. Kalau di dalam surat Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-salah, ayat 45. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikan sabar salat sebagai penolong. Hidup ini luar biasa. Banyak masalah, banyak. Mohon maaf di sini nggak mungkin nggak ada masalahnya. Ini musola, orang berbuat baik, kalau nggak ada masalah nggak mungkin. Di sini ada masalah nggak? Ada. Oh, banyak bisa terjadi, jawabannya jadi banyak. Jadi kagak enak nih. Nggak usah khawatir. Saya mau nanya, ini orang mau ke masjid, ini mau ke tempat ke diskotik, yang perlu digoda sama setan yang mana? Kalau kau tahu, ke diskotiknya diganggu? Berarti pernah. Memang untuk maksiat, ini udah selesai teman saya. Tapi giliran orang berbuat baik akan digoda terus. Kalau untuk maksiat semuanya dihiasi terasa indah. Tapi kalau berbuat baik, la haula wala quwata illa billah.
Dengar adzan tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah ada lagi. Ini bukannya alhamdulillah. Waktu cepet banget Pak, baru selesai sholat udah ada lagi. Ada yang begitu nggak? Di mana? Jangan main baru. Baru ada sudah, baru selesai sholat sudah ada lagi. Seolah-olah ketemu dengan panggilan Allah. Tapi memang begitu. Kalau dalam kebaikan banyak godaan, yakinlah sungguh itu adalah amal saleh yang Allah menyediakan pahala ganjaran yang sangat besar. Makanya di dalam surat Hud kaitan dengan amal saleh yang bisa menghapuskan dosa dan kesalahan, Allah menyuruh wasbir, bersabarlah dalam kebaikan. Melakukan amal saleh kebaikan itu bersabar. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Bersabarlah, Allah tidak pernah menyia-nyiakan ganjaran pahala orang-orang yang berbuat baik. Ini tadi ada kotak amal yang lewat? Ada? Diusap doang atau dipukulin? Oh, dipukulin, digeser. Diusap, dipukulin apa diisi? Oh, alhamdulillah. Yang ngabu apa yang merah? Yang ngabu apa yang merah? Hah? Kenapa yang abu-abu? Hah? Yang benar. Pasti ATM-nya banyak gitu ya. Yang penting ikhlas. Sudah 2000 kagak ikhlas, malu-maluin ya. Ibu, kalau ibu naik motor terus datang mau belanja di mat, bayar parkir nggak? Berapa bayar parkirnya? Ibu kalau di terminal masuk toilet bayar nggak? Berapa bayarnya? Berapa? 5.000 malahan. Karena toiletnya agak bagusan. Udah gitu airnya mahal sekarang. Astagfirullah. Terus gimana? Ya memang adanya 2.000 nggak apa-apa. Yang penting iya 2.000 nggak ikhlas kan kebangetan. 2.000 nggak ikhlas coba kebangetan nggak maksudnya? Jarang-jarang lagi ya. Astagfirullah. Nah usaha yang penting 2.000 tiap hari. 2.000 seminggu 14.000. Hah? Seminggu sekali? Jadi kelihatan ini bokek ya. Cuman beramal saleh sekecil apapun kerjakan. Orang yang khusyuk tadi, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang yakin dia akan bertemu dengan Allah. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan dia juga akan, ya, selain dia bertemu dengan Allah ketika sholat, sedang menghadap Allah, sedang bercakap-cakap. Kalau Ali radhiyallahu anhu, beliau ketika datang panggilan adzan sholat, senangnya luar biasa. Digerakkan mengambil wudhu. Kenapa dia mau mengadu kepada Allah? Kalau kita kadang-kadang ya begitu. Ya, makanya mulai di tahun baru ini kita tidak tahu yang namanya kubur itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kematian itu pasti datang. Ya, berbuat baik. Jika kita datang bersosialisasi dengan masyarakat, ya, ada yang datang di sini itu ada yang sehat sekali ya. Kalau di sini kan tadi pakai sholat Jumat ya. Itu. Ada yang datang ke masjid Jumat sekali ya. Yang pas libur, karena pas kerja nggak bisa, karena kerjanya 24 jam. Duhur nggak ada, asar. Ya. Kalau subuh nggak ada, karena kalau sholat subuh di sini datang kesiangan katanya kerjanya. Kalau duhur nanti subuh, asar lagi di jalan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan. Jadi kematiannya kapan? Ya Allah, memang luar biasa untuk istiqamah dalam kebaikan. Nah, ini pentingnya
kita satu sama lain saling mengingatkan sampai Allah di surat yang pendek bersumpah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wal 'asri innal insana lafi khusr. Wal 'asri, demi masa. Innal insana, menggunakan kata inna, sesungguhnya manusia lafi khusrin, pasti berada di dalam kerugian. Bayangkan seluruh manusia kecuali illalladzina amanu, satu, orang yang beriman yang tidak akan rugi. Allah dijelaskan ayatnya surat Al-Hadid, orang beriman pada Allah dan Rasulnya Allah masukkan ke dalam surga. Wa 'amilus shalihat, yang keduanya orang yang beramal saleh. Ini hari ini ngebagiin makanan, ada yang satu, ada yang belum dimakan, ada yang sudah habis. Ibu udah habis Bu? Luar biasa ketahuan laparnya ya. Ada yang belum dimakan karena nggak enak dimakan di sini, anak pingin dia dibawa ke rumah, nggak cukup juga kadang-kadang ya, rebutan anak cucu segala macam. Luar biasa berbuat baik. Tadi datang ketemu sambil salaman, assalamualaikum, sambil salaman. Ketika salaman tuh pasang wajah, senyum. Kalau kita punya salah dengan orang itu, lepaskan. Ya Allah, saya maafkan dia. Begitu juga sebaliknya. Sehingga Allah ampuni dosa dan kesalahannya. Qabla ayyatafarraqa, sebelum berpisah, Allah ampuni dosa. Masya Allah. Duduk ini dirahmati oleh Allah. Allah berikan sakinah, ketenangan ke dalam hati. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan sakinah, ketenangan ke dalam hati orang beriman. Ya, Masya Allah. Kita insya Allah semoga Allah kumpulkan bukan hanya di dunia dalam kebaikan, di yaumil akhir dalam surga Allah. Ini adalah Imam Al-Balah. Masya Allah. Umat di surga udah tak begini badannya. Kalau di surga begini susah ngadepin istri yang cantik di dunia, di dunia akhir lebih cantik lagi. Belum bidadari nanti. Nanti ibu pada apa namanya cemburu, nggak bakalan. Cemburu itu cuma di dunia. Itu lagi gua, bakalan begitu di dunia akhir. Bahkan ibu disediakan, mohon maaf kalau perempuan bidadari, laki-laki ngomong peraja. Itu dalam surat Waqiah, Allah sediakan mereka pelayan-pelayan yang muda dan tetap muda. Tapi mohon maaf, suaminya, kalau buat istri itu Imam Al-Qurtubi menjelaskan, kalau seorang istri ingin bertemu dengan suaminya nanti di surga, dua-duanya beriman. Seandainya yang duluannya suaminya, jangan menikah lagi kalau ingin ketemu dengan suaminya yang sebelumnya di surga. Itu Abu Darda menyampaikan kepada istri, kalau engkau ingin bersama aku di surga, seandainya aku yang duluan, Rasul menyampaikan, jangan kau menikah lagi. Jadi siapapun yang menjadi suaminya terakhir di dunia, itulah yang akan menjadi suaminya di dalam surga. Masya Allah. Luar biasa. Allah pertemukan dalam surga. Ya. Mohon maaf, udah yang sepuh-sepuh ada yang masuk surga. Iya, ada orang tua masuk surga. Susah ngadepin bidadari. Astagfirullah. Suaminya nggak kawin lagi? Nggak apa-apa. Suaminya kalau nggak kawin lagi memang kesian juga sih. Kalau mohon maaf istrinya meninggal, nikah lagi, enggak usah, enggak. Terus gimana nanti? Cemburu nggak bakalan. Cemburu hanya di dunia, di yaumil akhir
mereka Allah tempat. Sampai Rasulullah ketika ditanya, ya Rasul, dalam hadis Nabi Muhammad, bagaimana kedudukan istri-istri kami di dunia? Rasulullah balik bertanya pada mereka, samakah permaisuri dengan dayang-dayangnya? Karena kan ketika dalam Al-Quran dijelaskan dalam surga itu ada bidadari. Pada surat Ar-Rahman, lam yadmissunna insun qablahum lam yadmissunna insun qablahum minan waladan yang belum pernah disentuh bangsa manusia, bangsa jin sebelumnya. Ini dijaga oleh Allah. Tapi Rasulullah menyampaikan, samakah permaisuri dengan dayang-dayangnya? Para sahabat menjawab, la, tentu tidak ya Rasul. Begitulah perumpamaan istri-istri sekalian. Karena mereka di dunia ini bercapek-capek berlelah-lelah. Ibu masak capek nggak Bu? Belum. Nyuci capek Bu? Tuh tambah ngeluh lagi. Ibu kalau belum dikasih kesel. Kasih ini. Apa ini Bu? Ketahuan ibu-ibu duitan. Ini apa Pak? Jari. Ini pulus. Ada dompet. Ini bukan pulus tapi jari. Tapi kalau ibu tidak dikasih risiko, marah nggak? Ibu sehari risiko misalkan dikasih 1 juta, cukup nggak? Sehari. Kalau wanita solehah tidak pernah mengeluh suaminya ngasih ini 1 miliar buat setahun, terima aja. Nggak banyak protes, nggak banyak ini itu, terima. Apa? Fassalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhat. Membuat perempuan itu paling gampang masuk surga, betul nggak? Dikasih 100 juta setahun, terima. 1 juta setahun pun diterima. Bahkan 10.000 setahun pun nggak banyak komen kalau istri yang solehah, diterima. Akhirnya belanja ke pasar cari yang 10.000 cukup buat setahun. Kalender cukup, dibeli kalender, disimpan, digantungin di rumah. Mana makan tuh. Gak banyak komen, tapi insya Allah nggak ada yang begitu ya. Kalau di sini insya Allah bapak-bapaknya udah kelihatan. Kalau lagi pelit aja gitu ya. Tapi memang hidup di dunia banyak ujian. Ya capek-capek, lelah. Bahkan mohon maaf kalau sedang menstruasi, kondisi psikologis berbeda. Tapi ternyata kalau bersabar, Allah ampuni dosanya. Ya, nggak sholat memang nggak sholat, haram sholat. Dan tidak perlu kalau puasa, tidak perlu dikodok. Ya, ini udah jam 8:30 nih. Saya dikasih amanah sampai 8:30. Yang paling penting dari semua itu, ini yang benar yang mana yang ini apa yang ini? Saya dari tadi melihat ini 8:30 belum selesai, itu baru udah 3:4 malahan. Ini yang betul yang mana ini? Yang ini apa ini? Oh, yang merah. Pantasan dari tadi pada melotot semua ke saya. Dan saya dulu. Kenapa? Terserah apa? Ini ngajak ribut orang diundang terserah Ustaz. Kalau diundang itu, kalau kata guru saya dulu ketika ngaji, tamu itu kan mayit, itu seperti mayit, mau ikutin aja sana kemari pun ikut. Jadi jangan banyak protes. Jadi kalau dikasih ini diminum aja gitu ya. Kalau ini nggak cepet dibawa aja dibungkus. Itu kalau nggak nyempet di sini kan. Kalau diminum sini nggak enak kan? Saya minum, bapak ngeliatin, enak banget susah gitu ya, minum yang dingin-dingin. Ini kan saya bawa. Ini ngajak ribut, cuma paniknya katanya ya. Baik, ini kita sama-sama menjaga diri kita. Wabil khusus di tahun yang baru ini, coba kita planning dalam seminggu ini, mulai dari sholat dijaga,
yang berjamaah, bapak-bapak itu senantiasa berjamaah, ibu-ibu sholat coba sholat sunnahnya diperbaiki. Sholat yang paling utama sesudah sholat wajib adalah sholat malam, maka dibiasakan termasuk kita, walaupun sebetulnya bukan hal yang mudah, berat, tapi kalau kita tidak melakukan amal soleh dari sekarang, mau kapan lagi kehidupan ini semakin dekat dengan kematian, suka atau tidak sudah dekat sebetulnya dengan kematian. Dan tidak tahu, Allah tidak mengabarkan karena ini sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena jamnya yang betul ada di sebelah kanan, kalau di depan itu ya barangkali saya ngibul ya, jam 8:30 kurang 2 menit. Sebelum ditutup, ada yang mau nanya, ada yang mau protes, ada yang mau nambahin juga silakan. Atau kalau protes semua nggak apa-apa. Saya pulang maksudnya. Jadi protes. Mau nanya atau mau nambahin? Mau nanya, ya silakan. Waalaikumsalam. Allah itu menciptakan surga dan neraka. Nah, tentunya surga dan neraka itu sudah ada berapa? Diulangi pakai mic. Belum nyala? Pakai ini aja? Oh iya. Belum. Ya. Belum? Pakai ini nih. Oh. Nah, boleh. Ya. Atau pakai ini. Dari sini aja. Ya, nggak apa-apa dipakai ini, biar kedengaran yang lain. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah menciptakan surga dan neraka itu buat seluruh umat manusia. Yang saya tanyakan, apakah surga dan neraka itu sudah ada? Iya. Dari tadi. Saya doakan biar cepat-cepat melihat ya. Kalau ingin melihat tempatnya ini. Ya. Yang cepat apa? Ya. Karena ingin cepat ke surga, kita akan mudah-mudahan husnul khotimah. Iya. Jadi memang mohon maaf ya. Ini masalah iman. Ya. Itu di dalam hadis sahih dari Muslim, Rasulullah SAW beliau menjelaskan, ketika Allah menciptakan surga, ya pertanyaannya apakah sudah ada atau tidak? Kalau buat saya itu urusan Allah. Tapi kalau orang beriman, nggak mungkin tidak meyakininya, karena Allah menjanjikan sesuatu tidak mungkin tidak ada, pasti. Urusan Allah menciptakan sekarang atau nanti urusan Allah. Tapi kalau saya yakin surga dan neraka itu ada. Sekarang ada. Kalau nggak percaya duluan. Ya. Kenapa? Ini sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Ya. Bahkan Fir'aun pun itu setiap pagi dan petang dalam surat Az-Zumar Allah perlihatkan neraka kepadanya. Fir'aun masih ada? Di mana? Oh, ada jasadnya di sebelah sana. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah benar sudah ada sekarang? Ini perkara yang gaib, dan itu pun bukan urusan kita. Saya pun nggak tahu apa masuk surga atau neraka. Cuman kita berusaha supaya kita masuk surga. Tapi ada itu dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan surga, Allah menyuruh kepada malaikat Rasul malaikat Jibril, coba kau lihat bagaimana surga. Ketika Allah ciptakan, ketika melihat surga dengan berbagai macam keindahannya, lalu malaikat ketika kembali ditanya oleh Allah, bagaimana menurut? Ya Allah, kalau melihat surga seperti ini, sepertinya tidak ada satupun di antara manusia yang tidak ingin masuk surga. Mau masuk surga? Mau. Tahajud tiap hari, baca Quran berapa juz sehari?
Bapak berapa juz? 5 juz ya? Sedekah tiap hari. La haula wala quwwata illa billah. Ya kalau bukan Allah. Kemudian Allah hiasi surga itu dengan sesuatu yang tidak mengenakan. Ya. Ketika Allah sudah menghiasi dengan sesuatu yang tidak mengenakan, menyuruh kepada mereka, coba lihat ini. Setelah dilihat, lalu Allah bertanya kepada malaikat ini, bagaimana menurutmu? Ya Allah, kalau melihat seperti ini, sepertinya berapa orang masuk surga? Susah. Karena mau mati, mau berbuat baik itu luar biasa. Jujur aja, bangun malam kalau bukan dipaksa berat, kalau bukan karena iman berat. Apalagi kondisi-kondisi tertentu, Masya Allah. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Makanya disyukuri kalau orang masih bisa bangun. Ketika bangun baca doa, apa bangun dari tidur baca doanya? Allahumma apa? Pikirin Allah membarik lana. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Dari kematian kita Allah bangunkan kembali. Karunia Allah, Allah menjabah doa kita. Ya. Terus ketika Allah menciptakan neraka, Allah menyuruh malaikat. Coba lihat. Ketika dilihat, kalau melihat seperti ini, Allah bertanya kepada malaikat, ya Allah, kalau melihat seperti ini, sepertinya tidak ada satupun manusia yang ingin masuk neraka. Ya, neraka itu menakutkan. Dalam riwayat At-Tabrani, satu hari dalam neraka ini sama dengan 50.000 tahun. Satu hari. Dahsyat luar biasa. Kemudian Allah Ta'ala menghiasi neraka ini dengan sesuatu angan-angan yang luar biasa, dengan syahwat yang luar biasa. Lalu menyuruh mereka coba lihat sekarang. Ketika dilihat lalu laporan kepada Allah, bagaimana? Ya Allah, kalau melihat seperti ini, sepertinya semua orang yang bakalan masuk neraka. Ya. Maka Allah dalam surat Al-A'raf menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dzarabna li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Kebanyakan penghuni neraka ini minal jinni wal ins, dari golongan jin dan manusia. Pertanyaan kenapa? Satu, lahum qulubun la yafqahuna biha, dikasih hati tapi tidak memahami ayat-ayat. Wa lahum a'yunul la yubsiruna biha, dikasih mata tapi tidak digunakan untuk melihat, membaca jatuh. Walahum adhanul la yasma'una biha, dikasih pendengaran telinga tapi tidak mau mendengar ayat-ayat Allah. Mereka seperti apa? Ulaika kal an'am, seperti binatang ternak. Bal hum adall, bahkan lebih sesat ketimbang binatang ternak. Jadi kalau kemarin ada sapi masih mendingan dengan orang yang durhaka kepada Allah. Kenapa? Sapi masih bisa diambil aja dagingnya, dikorbanin. Ini sudah maksiat, ya, menentang Allah, ya. Nah begitunya. Baik, ada lagi yang disampaikan? Cukup? Saya kira cukup ya. Kasihan wajahnya wajah lelah, wajah capek, dan kalau habis kehujanan namun begini, hawanya gimana Bu hawanya? Ngantuk ya. Nah itu ibu-ibu di luar tuh udah kelihatan matanya udah ciut. Ya, apalagi yang dibalik kaca sama balik tembok gak kelihatan ya. Baik, saya kira mudah-mudahan ini menjadi tazkirah. Wabil khusus, mari kita sama-sama persiapkan kebaikan di tahun baru ini, yang hakikatnya kita semakin dekat dengan Allah, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang husnul khatimah. Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa istiqamah di jalannya, dan Allah kumpulkan kita di akhir dalam surga Allah SWT. Barangkali itu saja bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.